Oke, jumpa lagi di Kabar Politik. Hari ini kita sudah menghadirkan kembali the one and only Sultan Putra. Mangkudun. Sultan Mangkudun. Ari Putra. Dari Chicago. Musisi dari Bukit Tinggi. Dari Illinois, Chicago. Mantan basis yang menjadi konten creator di bidang politik pertama di Indonesia. Konten politik di bidang kreator pertama. Balik. Nah, hari ini sebenarnya gimana kabar Indonesia tanah air? Nah, karena pertanyaan Sultan Mangkudun mengenai kabar Indonesia tanah air itulah yang membuat saya ini satu-satunya video kabar politik mungkin yang awalnya benar-benar berbasiskan kepada keresahan gua sebenarnya. Asik. Ya, karena melihat bagaimana cerita gua sama Sultan Mangkudun yang mengikuti media-media Amerika dan mengamati politik Amerika di Amerika, kok beda banget sama yang diberitakan sama media-media di Indonesia gitu. Soal politik Indonesia, soal politik Amerika gitu ya, cara melihatnya. Ini awalnya kecurigaan gua adalah dengan kita mulai dari satu berita ini. Gimana menurut lo? Survei Gallup, popularitas Trump turun tajam karena virus corona. Ini artikel dimuat oleh Tempo Senin 20 April 2020 jam 9 pagi. Jadi di artikel ini menceritakanlah bahwa Gallup mengklaim bahwa popularitas Trump turun. Walau gue ngerti survei, jadi ini sebuah statement akademik bermasalah sih menurut gue gitu ya. Popularitas nggak mungkin turun, apalagi dia jam 5 sore muncul terus di TV. Mungkin approval rating atau elektabilitasnya mungkin aja turun, tapi popularitas kan nggak mungkin gitu. Nah gimana menurut Ya, oke, baik. Ali Putra yang selalu tajam. Ya, Ali Putra ini, lu ingat gak nih, waktu lu pertama kali datang ketemu gue dan kita akhirnya menjadi bromance. Dynamic duo ya. Gue bilang sama lu, tau gak lu apa? Gue bacain lu langsung lu. Ini biar tahu para pendengar Total Politik nih, bagaimana gue membacain lu. Gue menyebut lu tuh the born natural talented sociolog. Sosiologis. Ya, sosiologis. Jadi maksud gue, lu seorang sosiolog yang ini natural gitu loh. Jadi mungkin ini yang perlu disampaikan ini biar tahu para pendengar Total Politik. Dan ternyata gue sebagai abang lu nggak salah baca itu. Ya. Lu melewati jalan A, jalan B, jalan C, putar balik, belok kanan, belok kiri. Tetap lu sebagai sosiolog yang ternyata minat lu tuh di sosiologi politik. Umbang-umbangnya ini yang jadi lu talenta. Jadi orang mungkin perlu sekolah tinggi-tinggi atau baca banyak-banyak, lu lihat fenomena sedikit aja lu langsung menganalisanya dari sisi sosiologi politik. Nah, tadi kan nampak dari cara dia bertanya. Pollster tadi ya. Lu tadi kalau nggak salah gue nanya Tempo bilang menuliskan tentang Gallup, dia buat framing. We don't know agenda settingnya apa, tapi kira-kira mengatakan bahwa Trump itu favorable, popularitasnya turun, dan lu katakan menempatkan popularitas dalam hal ini kurang tepat karena Trump pasti populer. Mungkin yang mau disebut adalah approval ratingnya. Ya mungkin. Ya. Tapi begini ya, gue mau seperti biasa ini supaya dapat insight lain dari Total Politik. Kalau yang seri-series dan ini dari channel lain aja. Begini, kalau kita, itu gue alami juga nih, gue mengalami juga sekarang ya, secara langsung bahwa kan literasi bahasa Inggris orang kita ini berbeda dengan saudara border kita Singapura atau Malaysia. Kita dijajah oleh Belanda. 49 kita race, hasil dari KMB itu adalah dibentuknya Uni Indonesia Belanda. Itu imajinasi daripada Bung Hatta, kemudian BFO, Sultan Hamid dan lain-lain, dan kemudian juga pemerintah Belanda
negara serikat. Jadi ada hubungan khusus antara Indonesia dengan Belanda. Tapi faktanya itu semua bubar kan. Sehingga cerai kita jadi nggak baik-baik dengan Belanda. Padahal bapak bangsa kita dulu itu orang-orang yang umumnya gue menyebutnya istilahnya mereka adalah bilingual leader. Ya. Polyglot. Mereka bilingual leader, mungkin nggak berbakat secara polyglot kayak Agus Salim, tapi bilingual. Kenapa? Ibu bapaknya di rumah yang Jawa bahasa Jawa, yang Minang bahasa Minang, yang Melayu bahasa Melayu. Dia di pasar dalam perdagangan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Tapi di sekolah dia pakai bahasa Belanda. Dalam kurikulum Belanda, orang bisa pilihan belajar bahasa Jerman atau belajar bahasa Prancis dan juga belajar bahasa Inggris. Sehingga bapak bangsa kita dulu kalau membaca informasi global, Bung Karno nggak pernah keluar negeri, tapi dia membaca Karl Marx dalam karya aslinya. Kemudian siapa misalnya? Sultan Syahrir, dia belajar ke Belanda, belajar sastra-sastra Barat, lu bayangin. Dia belajar sastra Eropa yang dia pelajari gitu. Dan dia ngebaca karya-karya Dante, dia baca karya-karya Goethe, Shakespeare, langsung Goethe dalam bahasanya gitu, nggak menerjemahkan. Nah, itu gua agak flank jauh sekali, nyisip-nyisip jauh gitu. Itu yang akhirnya kita derita sekarang. Kita berbeda dengan Inggris dan dengan Singapura dan Malaysia. Mereka cerai baik-baik dengan Inggris. Mereka akhirnya jadi persemakmuran. Kes keluarga gua punya paman itu citizen Malaysia nih. Berarti gua punya sepupu tuh orang citizen Malaysia. Dia orang Minang, orang Awak. Dia orang Malaysia, fluent bahasa Inggris. Sekolahnya kalau dia lulusan Malaysia, dia itu langsung ke Inggris. Dia nggak perlu kita gitu, dia tuh kayak kita masuk UI aja. Master di Amerika, belajar perminyakan, langsung ke Wisconsin sini kalau nggak salah. Dia membaca berita-berita dalam bahasa Inggris, tidak perlu menerjemahkan. Ya, gitu maksud gue nih. Ya. Gue agak berputar-putar penjelasannya nih. Ya, enggak muter tuh. Enggak. Nah, sehingga gue akhirnya menderita itu. Karena majority orang-orang di Indonesia bahasa Inggrisnya tidak begitu baik. Bahkan gue aja bahasa Inggris gue worse dibanding anak gue. Makanya gue bilang sama bini gue mau anak gue tuh seperti founding fathers kita. Bilingual. Dia di sekolah bahasa Inggris, di rumah dengar gue berantem sama emaknya bahasa Minang. Kalau bahasa normalnya bahasa Indonesia, tapi kalau dia sama teman-temannya di Indonesia dia berbahasa Indonesia sama saudara sepupunya. Gue nggak begitu baik, dan gue baru setiap hari berbahasa Inggris ya di sini, membaca bahasa Inggris, nonton, dengar radio, semua pakai bahasa, baru gue paham gitu. Nah, karena itu tadi yang terjadi adalah untuk setelah kita sekarang, zaman sekarang, pada umumnya orang Indonesia mendengar kabar-kabar di luar negeri, merujuk kepada berita-berita internasional yang diterjemahkan oleh wartawan-wartawan kita. Misalnya, wartawan Kompas, edisi internasional. Coba lu perhatikan, lu buka koran Kompas. Kalau berita internasional, gue selalu sejak gue ngerti Kompas tuh gue lihat. Pasti sebelah kanannya kelihatan nih, source-nya. AFP, nanti dia ngambil dari Reuters, dia ngambil dari Washington Post, misalnya dia ngambil dari New York Times ya. Dia bukan wartawan Kompas yang memang mengirimkan jurnalisnya ke Amerika atau ke Inggris melakukan reportase. Sebagaimana misalnya ada wakil-wakil New York Times di Jakarta punya, dia menulis, dia fluent, dia ngerti bahasa Indonesia, konteksnya dia tulisin dalam bahasa Inggris, dia kabarkan di koran New York Times di New York. Nah itu agak berbeda. Nah, gue melihat itu terjadi di Indonesia. Jadi teman-teman membaca media tentang Amerika setelah dia menerjemahkan CNN. Nah ini CNN gitu. yang tadi CNN. Ah iya kan? Setelah dia menerjemahkan New York Times. Nah, pada umumnya ini kayak sejarah juga, Ri. Entah kenapa, nampaknya memang leadership di Indonesia ini kalau dipantau-pantau sejarah kita sejak Indonesia lahir nih, memang kita nih agak lebih akrab
kalau pemimpinnya itu Demokrat di Amerika. Nah, gue nggak tahu. Ini mungkin kita perlu cek sama teman-teman HI. Ya, lu harus cek nanti ilmuwan-ilmuwan HI. Coba pelajari. Bung Karno tuh dekat sama presiden siapa? Kennedy. Ya kan? Kemudian kebijakan-kebijakan Soeharto waktu zaman ya karena mungkin gini ya, Republikan di Amerika itu kan senang perang, ya setidaknya ya. Dan ketika perang yang diserang tuh banyak negara-negara Muslim. Makanya ketika presidennya itu umumnya presiden Demokrat menghentikan perang. Sehingga lovable presiden Demokrat presiden di Indonesia itu di Amerika itu senang orang Indonesia. Bill Clinton mengakhiri telu, ya kan? Datang di efek ke bawah Obama, senang gitu loh. Tapi begitu begitu Bush, waduh dia nyerang Afghanistan, musuh umat Islam, ya kan? Sekarang ganti Donald Trump. Nah, jadi banyak variabel. Pertama, Indonesia itu masyarakatnya dengan Amerika ini punya ya cat and dog relation lah ya. Bung Karno mengatakan Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Kemudian Soeharto dengan Orde Baru membawa Amerika dekat. Sekarang Pak Jokowi memimpin agak menjauh dari Amerika, lebih dekat kepada pemerintah Cina. Sehingga cat and dog relation terjadi nih. Not only in state level tapi di masyarakat. Nah, ketika melihat Donald Trump di Amerika ini dari Partai Republik. Dan Donald Trump ini sendiri unik, Ri. Kenapa unik? Nah, ini juga menjadi, gua merasa ini akan menjadi objek studi ilmu politik dan juga media dan juga mungkin sosiologi politik yang menarik. Dan gua juga diskusikan ini sama bini gua di rumah. Kenapa? Dia memang pakemnya nggak ada rumus politiknya sebelumnya. Kayak kayak COVID-19. Jadi si Trump ini unprecedented juga dia sebagai presiden Amerika. Biasanya orang kalau mau jadi presiden, itu baik-baik sama media, Pokoknya kalau bisa, lu baik deh sama CNN, lu baik sama sama CNBC, New York Times, Washington Post. Donald Trump, dia lawan media. Jadi dia mendefinisikan dirinya sebagai presiden dari Republik, yang lawannya ada 3. Pertama, Partai Republik itu adalah lawannya, political rival lah sebenarnya. Kemudian rival keduanya media. Jadi media itu dilawan sama dia. Kan gak ada, lu misalnya nih, gue tanya sama lu ya, lu dekat sama orang politik banyak, Kemudian banyak pekerja-pekerja politik lain. Yang kemarin gua nonton juga tuh sama lu podcast sama Iman, industri politik yang lu bahas. Berani nggak orang-orang politik kita ngelawan Kompas gitu misalnya, ngelawan Republika gitu. Lu lawan misalnya Tempo, misalnya lu lawan melakukan itu, Ahok kan melakukan. Nah, nanti kita bahas. Ya. Nanti kita bahas. Nah, ini sampai ke Ahok nanti ini, tenang aja. Nah, artinya itu yang gua rasa ini menarik. Dan nanti kita lihat ujungnya. Kita lihat November nanti apakah gaya Donald Trump ini yang dia lawan itu tidak hanya musuh politik atau rival politik dari partai dan kandidat, tapi juga media. Yang ketiga, tahu nggak lu, nggak ada presiden Amerika yang mau lawan Hollywood, Lu bayangin. Presiden Amerika itu mau dekat-dekat sama artis. Pokoknya bagaimana dia baik sama artis Hollywood, di-endorse oleh artis Hollywood. Ini Donald Trump, jadi dia ngelawan Hollywood, almost artis-artis Hollywood itu pada ngebully dan ngerosting Donald Trump di medsos mereka. Ya. Dan media-media liberal, mainstream liberal media menghajar Donald Trump. Bahkan hajarannya itu menurut gua juga for some extent juga lewat juga batas-batas objektivitas liberal gitu loh. Mas gua ya udah sempat salah. Misalnya kemarin yang jadi heboh misalnya Trump ditulis oleh New York Times, Politico punya saham di Bank of China. Dan itu viral, jutaan view gitu. Tapi ternyata salah, nggak pernah Trump punya saham di situ. Kemudian kemarin juga lagi rame ya. Kalau Trumpnya bagus, dia nggak tulis. Begitu Trump ya salah, dibully sampai habis-habisan.
Nah, Trump dilawan bener. Jadi mas gue bahan, dan for some point gue ngeri-ngeri sedap juga. Gue lihat Trump ini memang ada salon karena dia karena mau attack gitu. Lu berani nggak misalnya ya sebagai politisi di Indonesia, lu attack Pak Karni Ilyas secara personal gitu. Pak Karni ini sembarangan bla bla bla, lu nggak berani karena bisa-bisa nanti TV One dan ILC menghantam lu. Bahkan ketika ILC berseberangan dengan suatu rejim misalnya, dia berusaha untuk mendekat, kalau bisa dikomunikasi, mengirim narasumber. Bahkan ya, misalnya ketika satu tema tertentu sangat keras di ILC, ya negara dikritik keras di situ, tapi harus kirim utusannya gitu. Tapi nggak pernah di roasting itu media dan Pak Karni ya gitu, nggak berani politisi kita. Nah, Trump melakukan itu. Nah, ini kondisinya nih. Kondisi di Amerika seperti itu sekarang. Jadi memang pertama presidennya Republikan, dengan Indonesia hubungan presiden Republikan ini dalam sejarah kita tidak lebih favorable orang terhadap presiden Demokrat, lebih senang gitu ya. Kemudian media di Amerika, media liberalnya menjadi musuh daripada Donald Trump, musuh politiknya, dan dia deklarasikan secara keras dan terbuka, dan media inilah yang menjadi rujukan. Jadi gimana Ri, gini loh Ri, misalnya gini ya, lu bayangkan, lu punya musuh lu nulis tentang sesuatu, oke? Dan gua baca, bajingan memang si hari ini gua baca nih. Setelah itu gua terjemahkan, gua kirim ke kantor di negara gua. Nah, yang baca di negara gua gimana? Senang atau enggak sama lu, Ri? Enggak dong. Oh ya, benci sama lu. Nah, itu maksud gua ada gitu-gitunya, ya. Gua ini mungkin kalau mau dibilang bela Trump, terserah lah, udahlah. Ya, maksud gua ada gitu-gitunya tuh. Nah, soal survei tadi gimana, Gallup? Nah, soal survei tadi begini. Trumpnya itu, gue pikir dia udah orang urus sama itu. Karena dalam periode pertama dia menjadi presiden, semua survei mengatakan dia kalahnya terpaut 20%, 15% dari Hillary. Ternyata dia menang. Sehingga dia mengatakan, ngapain gue harus percaya kalian, dia bilang itu. Yang kedua, nah ini mungkin juga begini, Ri. Gua nggak ngecek secara langsung, gua nggak gini ya, gua belum cek secara langsung, literally lihat itu. Instrumennya, surveinya, kuesionernya seperti apa satu. Yang kedua, how the technical randomnya, tapi ya, dari yang gua baca, di declaration metodologinya itu kan survei menggunakan telepon. Nah, berarti dia melakukan popular survey. Sementara di Amerika itu kan electoral college, orang jadi presiden itu dia bukan karena suara popularitas majority daripada orang-orang seluruh negara total se-Amerika. Bukan sama kayak kita. Jadi ada namanya electoral college. Siapa yang bisa mengumpulkan 270 electoral college, maka dia akan menang menjadi presiden. Nah, di situ gua rasa agak menjadi instrumen politik lah survei Gallup tadi. Karena dia survei populer, kemudian lain kalau misalnya tuh survei besar gitu loh ya. Surveinya itu per negara bagian, Ri. Nah, itu baru mungkin kita bisa lihat. Ya, benar. Jadi misalnya Wisconsin seperti apa, DC seperti apa, Virginia seperti apa, Seattle seperti apa, California seperti apa. Nah, karena nanti akan berbeda. Kita kan mau memprediksi. Nah, kita mau memprediksi Wisconsin, mau memprediksi Wyoming misalnya, mau memprediksi District of Columbia. Kalau menggunakan sampel 1.200 telepon, berarti kan nanti District of Columbia-nya jadi dikit. Kemudian errornya jadi besar. Bagaimana kita menerjemahkannya jadi electoral college? Tapi untuk menjadi indikator mungkin cukup. Jadi gue lihat itu juga menjadi variabel penting ya. Bahwa apakah benar seperti itu, dan menjadi debat juga di ilmuwan sosial di Amerika. Bagaimana kehandalan metodologi ilmuwan sosial untuk bisa mencari jawaban real
daripada orang-orang konservatif. Nah, ini menarik. Bahwa istilahnya ada namanya, gue pernah bahas waktu di politik kita. Di Inggris itu istilahnya side Tory factors kalau nggak salah gue. Jadi shy malu, Tory itu sebutan untuk orang-orang konservatif di Inggris, factor. Jadi kalau dia responden konservatif bertemu dengan pollster, dia cenderung untuk, ini lu konservatif Amerika nih ya. Lu konservatif Amerika, lu pendukung Republikan, kemudian lu aktif ke gereja gitu ya. Lu ditanya tentang nilai-nilai politik, lu cenderung nggak jujur, lu nggak jawab apa adanya gitu. Beda kalau lu seorang liberal. Orang liberal itu kan dia lebih excited. Ya. Dia kemudian, ini kepentingan ilmuwan, dijawab, saya kekasih penilaian terhadap Donald Trump. Wah, Trump ini kacau ini. Berapa? Mirip 1 dari 10, 3. Tapi begitu lu ketemu sama orang konservatif, kasih penilaian, iya. Nah, dia tahu gitu, Pak. Jadi ada gitu-gitunya tuh. Nah, ini jadi selalu, jadi ilmuwan-ilmuwan sosial, ilmuwan politik yang mengembangkan survei di Amerika dan di negara-negara kayak di Inggris juga gitu ya, berlomba juga nih bagaimana memecahkan puzzle ini. Dan di puzzle terdahulu, di podcast lalu gue udah ceritain kan, Ri, bahwa orang konservatif itu cenderung lebih solid ketimbang orang liberal. Nah, padahal orang tuh kalau dia misalnya gini, karena dibombardir terus oleh media konvensional, jadi kan dibombardir nih, Trump ngaco, Trump begini, Trump begini, Trump begini, sementara realitas aslinya, Trump melakukan langkah-langkah ekonomi, Trump melakukan misalnya kebijakan-kebijakan yang dia rasa baik bagi dirinya. Tapi karena media menghantam, dan dia kayak, aduh, gue dukung Trump malu. Jadi dia diam-diam aja gitu loh, Ri. Nah, itu yang terjadi tuh. Itu yang dicoba jelaskan oleh beberapa penjelasan ya. Kenapa pollster gagal untuk memprediksi kemenangan Trump di pemilu yang lalu. Nah, lu tanya tadi Gallup, ada gitu-gitunya kalau gue lihat. Sebelum kita lanjut ke isu kedua, lu minta tolong jelaskan bedanya popular voting itu dengan electoral college. Nah, gini. Nah, ini menarik nih. Orang pada mengerti ya? Oke, benar-benar. Biar dapat ilmu ya. Karena, iya. Bagus juga. Gue jadi ingat wawancara lo sama Panji nih. Jadi agak terpukul gue nih. Kenapa? Kan Panji bilang dia ngetes stand up-nya di Bekasi sama di Tangerang. Kurang ajar juga tuh Panji itu. Emang orang Bekasi bego. Lu kurang ajar Panji nih kan. Lucu sebelum dia bawa ke Munich dan ke New York katanya kan. Wah, itu bisa dia dituntut blasfemi sama orang Bekasi itu. Itu menganggap lu bilang sama teman lu itu. Jadi kan gue harus menjawab tapi dimengerti orang banyak. Susah nih kan. Nah. Kalau orang yang udah belajar politik ya paham lah. Ya. Kalau orang yang belajar ilmu politik dan sosiologi kayak gue dan sosiologi kayak lu paham lah. Tapi kalau belum tentu orang yang belajar kedokteran di UI paham tentang sistem politik di Amerika. Gimana ya? Gimana gue jawabnya? Memang cerdas lu nih. Bahaya lu nih. Ngeri gue sama pertanyaan lu nih. Jangan begitu, jawab aja. Gimana ya? Jadi gini. Indonesia sama Amerika tuh beda. Indonesia itu pertama kali meng-engine sistem pemilihan presiden langsung 2004. Sebelumnya kita sistem pemilihan presiden kita adalah perwakilan. Sifat-sifat parlementer daripada presidensi kita begitu kuat, ya, dari Pak Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, Habibie, Bu Mega, itu kan mandataris MPR, ya kan? Kemudian MPR dipilih. Nah, 2004 kita pemilihan langsung. One man, one vote, one value. Jadi udah langsung selesai. Negara kita negara kesatuan. Nah, itu penting. Ini cara lagi. Negara kita negara kesatuan. Hadir negaranya dulu, baru hadir provinsi-provinsinya. Kedaulatannya milik pusat. Didirikan, dideklarasikan, diproklamirkan oleh Bung Karno. Kemudian mulai lahir provinsi-provinsi di daerah. Negara kesatuan. Amerika berbeda. Amerika ini adalah negara federal. Kedaulatan pertama dimiliki oleh negara-negara bagian. Jadi koloni-koloni ini udah punya dulu kedaulatan. Mereka bersepakat
mendirikan yang namanya United States of America. Negara bagian pendiri Amerika ini bersepakat mendirikan negara federal. Sehingga menyerahkan sedikit kedaulatan yang mereka punya itu ke pemerintah federal. Karena dari itu, hitungan-hitungannya adalah negara bagian sudah ada sebelum negaranya ada. Mereka bersepakat membuat sistem pemilihan langsung untuk presidennya. Tapi itu setelah ini ya, setelah apa namanya, setelah George Washington ya. Kalau Washington kan udah semua udah voting aja, udah semua udah satu suara aja, udah Washington aja lah, sama kayak kita Bung Karno kan, Bung Karno aja yang jadi presiden, nggak ada berani lah bapak bangsa kita yang lain jadi presiden. Nah, karena mereka mengkombinasikan negara bagian dengan sistem presiden langsung, mereka menyebut istilahnya itu electoral college. Bahasa Indonesianya apa ya? Susah gue. Jadi biar dapat ya. Bobot. Ada bobotnya. Ada pembobotannya. Jadi misalnya, kalau di Indonesia kita jadikan sistem electoral college, misalnya begini. Sumatera itu mewakili 20% pemilih Indonesia. 60% itu adalah Jawa, 20% adalah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Papua, 20%, 20, 60, 20. Kalau ada bobotnya gini nih, Jawa Tengah bobot 7, Jawa Timur 7, Jawa Barat 7, Sumatera Barat 3, Sumatera Utara 4, Aceh 2. Jadi, misalnya, ada 10 juta orang di Jakarta memilih, saya contohin ya, misalnya memilih Gerindra gitu misalnya. Jangan, presiden, dia tuh presiden. Ya, Jokowi. Memilih presiden. Jadi, misalnya Pak Jokowi menang 60%. Dan Pak Prabowo menang 40%. Misalnya di Jakarta ya, misalnya. Sifatnya distrik nih. Pak Jokowi mengambil itu semua suara itu. Jadi the winner takes all. Jadi kemenangan di Jakarta diambil alih dan dia dapat bobot 7. Skornya. Jadi dia nggak dapat 10 juta, enggak. 10 juta suara yang milih dia. Dikonversi jadi electoral 7. 7. 7. Jadi dibobot jadi 7. Karena apa? Angka 7 dari mana? Itu pertanyaannya. Kenapa Washington DC 7? Kenapa ke Virginia 8 misalnya gitu ya? Kenapa Seattle? Nah itulah tadi sudah disepakati oleh para pendiri bangsanya. Dan juga mungkin seiring berkembangnya tumbuh jumlah negara bagian, maka diperbaruilah bobot itu. Bahkan di Amerika juga ada loh protektorat. Dia masuk hukum Amerika tapi nggak punya hak pilih. Nah, jangan salah loh, ada juga loh. Itu ada juga tuh, kayak Guam ya, kayak misalnya, ada 3 atau 4 kalau nggak salah gua tuh, beberapa tempat yang di situ orang dia mendapat jasa, dia hak seperti warga negara tapi nggak punya hak pilih ya. Balik lagi itu agak melantur. Jadi maksud gua seperti itu. Karena apa? Untuk menghormati negara bagian tadi. Jadi ada electoral college untuk menghormati. Jadi, siapa yang bisa mengumpulkan 270 electoral college pertama, maka dia menang jadi presiden. Sehingga sangat memungkinkan orang menang di electoral college, tapi dia kalah di popular vote. Dan itu pernah terjadi pada periode Bush dan Al Gore kan? Trump juga. Oke. Trump juga kan? Oke. Trump kayak Trump enggak kayaknya. Trump sih enggak kayaknya. Cuman tipis-tipis gitu. Karena kalau electoral college itu kemenangannya mesti di Mahkamah Konstitusi kan? Nggak harus ke Mahkamah Agung. Jadi di sidang dulu itu. Ya. Oke. Jadi ingin lo sebutkan ya, makanya survei itu tidak bisa serta-merta menilai Trump akan menang atau enggak, karena itu popular vote, bukan pemungutan. Itu bukan pemungutan. Gua nggak melihat deklarasi itu di metodologinya gitu loh bro.
Kalau ada deklarasi itu kita bisa lihat lagi karena ada metodenya untuk lu mereduksi nir kesalahan yang lu lakukan terhadap survei itu, lu harus juga melakukan pembobotan. Misalnya bisa gini. Karena survei itu kan prinsipnya generalisasi dari keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya nggak popular vote, tapi electoral college gitu kan. Yang harus dilakukan kan seharusnya misalnya taruh ini odong-odongnya ya, misalnya 2000 sampel Amerika, nanti per negara bagian dibobot kan. Ada weighting di paling itu. Itu dia. Gua nggak tahu ya, tapi kira-kira. Tapi gini lah, kita nggak usah bahas terlalu detail. Artinya, tapi sebagaimana permainan politik, data pollster ini akan kalau dia nggak favorable ditembak di media yang menjadi musuhnya Trump, dideklarasikan sebagai lawannya, yang pasti angle-nya akan negatif. Ini yang diterjemahkan oleh wartawan kita di Indonesia dan dibaca oleh orang Indonesia yang punya sejarah. Hubungannya buruk kalau Presiden Republik, udahlah. Itu apa istilahnya itu ya? Udah minyak dikasih api terus dikasih angin. Udah. Dan ya itu tadi balik ke Electoral College yang lu jelasin tadi, dan di Indonesia malah peraturannya berbeda. Lu mesti menang di setengah provinsi. 50% belum saat. Setengah provinsi juga. Betul. Setengah jumlah provinsi. Betul. Kalau Amerika mau setengah mau berapa, yang penting Electoral College lu 270 ya nggak masalah gitu kan. Nah, itulah yang sempat Ari singgung di podcast sebelumnya. Di Amerika makanya secara data dia terdefinisi ya. Jadi itu historical data, ini blue state, ini red state, ya gitu kan ya. Karena sejak dulu di situ yang menang Republikan terus, nggak pernah Demokrat masuk merah. Karena udah menyinggung blue state dan red state ya, gue masuk ke berita berikutnya. Nah, ini ada berita dari detik.com tanggal 29 April Rabu. Nah, judulnya lempar batu sembunyi tangan, Trump usai ramai pemakaian disinfektan. Yang kemarin yang rame. Nah, ini menarik nih. Ini di berita ini ada yang menarik nih, Bos. Jadi dia menceritakan komplain warga yang keracunan di Illinois, di tempat lu. Blue State. Ya, Blue State. Nah, jadi ini yang dikutip AFP. Oke, AFP ya. AFP. Ini menarik nih. Ya. Jadi penjelasan Fox gimana? Coba. Nah, penjelasan Fox ya. Gue jujur bicara Fox kacau lu. Ya, kan kita udah diskusiin. Jadi gini, kalau gue gini ya. Jadi kebetulan gue nonton itu waktu Trump ngomong itu, gue nonton. Jadi gitu loh. Jadi menarik sih. Gue nonton live, gue nonton. Belum ada framing ya? Belum ada framing. Ini menarik. Belum ada framing. Jadi tuh kejadian aktualnya belum dituliskan. Misal gini nih, ini contoh ya, contoh nih biar teman-teman pendengar nih bisa merasakan bagaimana dahsyatnya framing. Teman-teman nonton podcast saya dengan Ari sekarang, oke? Terus ada jurnalis yang menonton podcast ini, terus dia menuliskan begini. Ari Putra dengan baju kaos lusuhnya dan mata yang setengah mengantuk mencoba untuk bertanya secara sarkastik kepada Miftah Sabri yang terlampau bersemangat membela Trump di Amerika. Itu lu bayangkan, padahal kan kalau baca teks gitu loh nih. Ya Ari ini, jadi itu ditulis oleh wartawan yang punya ideologi liberal, dia naikkan di medianya, ya lu pasti udah, kalau lu baca tuh udah benci banget, bajingan nih si Ari sama Miftah, ngerti gak Bel? Padahal ketika lu nonton lu biasa aja. Nah waktu itu gua nonton. Jadi waktu itu Trump sedang laporan, dia membawa kalau nggak salah gua chief scientist daripada Homeland Security. Chief Scientist-nya menjelaskan Homeland Security sudah melakukan serangkaian riset terhadap virus corona, bekerja sama dengan University of Johns Hopkins kalau nggak salah gua, dan CDC. Itu kan John Hopkins itu kedokteran top loh. Jadi kalau di Amerika lu FKUI itu John Hopkins bro.
Jadi lu ingat nggak ini Leonardo DiCaprio kan dia Catch Me If You Can, dia memasukkan ijazah dokter dari John Hopkins. Lu tuh idaman calon mertua lah kalau lu dokter di John Hopkins. Jadi risetnya tuh top gitu kan ya. Nah kemudian dia mengatakan membandingkan virus corona dikasih kelembapan sekian, dikasih suhu sekian di permukaan. Di permukaan ini dedet dikasih suhu ini bertahan, suhu naikin lagi, kelembaban dikurangin, dinaikin, suhu virusnya. Nah, kesimpulannya dia bilang, temuan kami bahwa COVID, si virus ini dikasih UV, diintervensi kasih UV. Mati. Ya, jadi sehingga Trump tuh nanya, dia tuh ya orang lagi presentasi di panggung, habis selesai paparan dia nanya, oke gitu ya, oke itu tadi menarik bagi gua menarik katanya, hasil temuan riset lo menarik, bahwa rentan terhadap suhu dia bisa mati. UV berarti nanti kalau ada sun, ada matahari kita bisa ini dong apa namanya COVID-nya bisa ini. Memungkinkan nggak itu nanti kita melakukan jadi dia dialog gitu loh, dia nanya ke si saintisnya memungkinkan nggak kalau nanti si UV itu lewat rekayasa satu teknologi diinjek dan desinfektan. Nah dia bilang gitu kan, desinfektan itu diinjek ke tempat sel di mana ada COVID itu, mati nggak dia? Nah dia ngelirik. Nah tapi karena angle kameranya itu dari sisi sini ada Dr. Briggs bro. Ya, padahal ada hubungannya sama dokter. Dia nggak ada nanya sama Dr. Briggs. Ya. Dr. Briggs tuh ya biasa aja kan. Nah gini bro, mas gue itu situasinya. Walaupun gue juga gini, gue paham. Ini potensi untuk kontroversi. Karena kalau lah bukan Trump mungkin dia nggak kayak gitu, ngerti nggak maksudnya? Kan Trump orangnya ya kalau kata Uni lu tuh sembarang malantong, Trump lu sembarang malantong, dia memang itu karakter orang ya. Mungkin orang-orang kayak gue bisa memahami dia, tapi kalau orang kalem kayak bini gue sebel banget tuh sama orang kayak Trump tuh, sembarang malantong katanya kan? Karena sebagai presiden masuk ke paru-paru segala macam gitu kan juga diomongin sama Trump tuh. Iya, artinya kan ya dia membayangkan sebagai sebuah imajinasi saintifik gitu loh. Iya. Ngerti nggak lo, maksud gua? Karena itu gitu loh. Jadi memang ada bahwa Trump gitu. Ya Trump ada problem ketika dia melakukan itu, memang dia menurut gua keliru. Maksud gua walaupun dia itu kalau lu seorang yang scientific base gitu, orang liberal kan, itu nggak apa-apa harusnya bro. Nanya itu nggak apa-apa. Ya diinjek itu kan nggak harus lihat mulut juga kan? Enggak di mulut kan, injek itu kan bisa kan ya mungkin nggak kan gitu. Ya dulu kan nggak bisa. Ya itu pembelaannya Trump ya. Walaupun besok cuman memang selesai itu wartawannya sekarang ada reporter di situ ada reporter media yang hajar itu menginjek ke dalam dia frame dia diarahin ke sana. Lu kayak nggak tahu aja nih misalnya bagaimana misalnya reporter politik di lapangan itu sering di feed oleh redakturnya, nanti redakturnya punya hubungan sama PR agency di mana, terus PR agensinya punya klien politisi mana. Kayaknya lu nggak tahu aja. Itu kan masa lalu kita lah. Makanya kita pengakuan dosa dengan dibuat total politik ya. Supaya minta ampun di atas kesalahan masa lalu. Aduh. Ya itu kan sebenarnya itu imajinasi saintifik ya kalau lo melihat. Dia dialog dan itu gue nih nggak bela ya. Gue agak ngeri juga. Cuman gue setelah melihat penjelasan dari Dr. Briggs kan dia nggak enak juga dipakai. Kan itu jadi meme bro. Jadi meme terus jadi beredar di media-media liberal. Ya mas gue itu ya. Jadi gue akhirnya lihat lah. Akhirnya Dr. Briggs akhirnya itu dibully. Waduh gila itu dibully dan waduh banyak teman-teman gue yang ngirimin itu Trump tuh gitu kan. Menyarankan untuk jadi menyuntikkan desinfektan. Ini susah loh. Ini maksud gue ya tapi gini, kan kita pengalaman ya. Gue juga pengalaman waktu tarung politik 2014 kemarin ya. Ya kayak gitulah. Gak usah gitu. Misalnya ini kita pengakuan dosa aja deh sekarang. Valdo kan udah PSI ya kan, teman kita. Dia ngajarin gue waktu itu. Waktu itu Valdo, ingat gua, dia ngajarin gua potong-potong media tuh. Dia di TV, Kompas TV. Gua waktu itu agak telat tuh tampil ke TV itu. Tiba-tiba tau gak lu,
Paldo bilang dia kasih gua potongan videonya Yugi Uki. Yeah. Jadi Paldo motong versi dia, ditaruh di media dia. Uki juga motong versi dia. Ini dua-duanya gitu ya, mas gue. Kita aja kadang-kadang ya memotong juga gitu, mas gue ya. Ya gitu, iya kan. Cuman maksud gue ya kayak gitu bro, dipotong sama si ini, sama si media tadi, potongan bos. Jadi ya cuman ini harus juga balik lagi ke rumus lama bro, ke rumus lama yang udah gue kasih di podcast sebelumnya. Potongan seperti itu akan mancing emosi para anti Trump, itu akan tambah benci sama Trump. Memang ini orang nggak bener ya kan? Itu hanya akan membuat marah pendukung Trump. Waduh, dasar media liberal maksud Trump nggak kayak gitu. Tinggal kita lihat independen seperti apa. Apakah independen? Ini bukan soal benar salah lagi kan? Udah salah lagi. Jadi mas gue di situ gue mungkin gini loh, pemikir media ya, filsuf media mesti menjadikan ini satu, kayaknya inilah perdebatan baru di media and politics, media and public discourse seperti itu kali ya. Kalau dulu tuh kan profan bro, mas gue tuh orang kalau jadi jurnalis tuh memang, ya gue jujur aja, Datu kita Karni Ilyas Haru kita bro. Dia bercita-cita jadi wartawan yang ingin terkenal, merantau ke Jakarta, buat reportase, mencari kebenaran untuk kepentingan publik gitu loh bro, ya kan? Cuman ya sekarang semakin berkembang media itu, sama juga di Amerika bahwa sama kayak Indonesia bro. Jadi mainstream media itu juga almost 10 media besar yang dibaca oleh mungkin 100 juta, 200 juta orang Amerika itu hanya ada 3-4 keluarga gitu loh bro. Jadi memang ada gitu-gitunya, jadi korporasi media, pemilik medianya, kemudian jurnalisme medianya, ideologinya, ada gitu-gitu. Jadi kalau mau mencari kebenaran politiknya, hakikat susah sih. Jadi pertarungan ya, tipu daya juga. Gitu. Ini juga nih, Tirto juga menulis judul yang cukup tajam juga nih. Tirto.id judulnya, di tanggal 28 April 2020, Tirto bilang gini. Baru dong ya, 2 hari yang lalu. Ya, judulnya gini, cara Trump menangani COVID-19 yang membahayakan kita semua. Nah, tuh, coba lu bayangin ya. Itu kan bayangin. Nah, tapi gue bisa paham. Gue setelah mempelajari, mencoba melihat situasi kekinian nih, paham. Gini. Ini ada contoh ya. Ini ada contoh nih, gue cerita sama lu. Mungkin gue ceritain ini, gue belum dapat informasi ini mungkin. Emang lu pikir Fox News ya, itu dukung Trump ini sekarang nih? Dari dulu dia dukung Trump emangnya? Emang dia dari dulu dukung Trump? Bahkan ketika masih primary di Republikan bro, itu yang punya Fox itu siapa namanya itu, yang orang Australia itu? Murdoch. Wah itu roasting Trump di medsosnya. Dia pokoknya jijik banget sama Trump bro. Dia hajar Trump, oke? Tapi tahu lo kenyataannya, ternyata bro, ketika waktu itu Fox News sempat attack Trump, kebijakan Trump, turun ratingnya bro. Penontonnya komplain, medsosnya dihajar oleh pendukung-pendukungnya bro. Lo bayangin. Jadi medsosnya dihajar oleh penontonnya, rating turun. Akhirnya, ini menurut gue tuh agak menarik. Akhirnya apa? Si redaksinya, ownernya terpaksa bro, dukung Trump. Lu bayangin, udah tanggung sekalian. Walaupun dukungnya jadi bablas juga. Nah, sama juga bro. Apakah Fox jadi objektif? Ya gue nggak bilangin dia juga objektif kebenaran Trump, ya nggak juga. Hiperbol juga bro. Ya kayak misalnya bagaimana Metro TV mendukung Pak Jokowi di pertarungan lalu misalnya. Kan itu, ya udah jelas. Ada Pak Surya Paloh, pemilik Nasdem, pendukung Pak Jokowi di awal-awal, Asabi Kunal Awalun, pendukung awal-awal Pak Jokowi. Dia pasti bela mati-matian. TV One yang punya Erick Thohir tapi masih dukung Pak Prabowo tuh. Oh, TV enggak dong Pak. Kalau Pak Erick sih udah nggak punya TV One lagi. Udah nggak ada. Yang punya kan Pak Ical. Pak Ical kan dia mendayung di antara dua karang lah, ya kan. Dia sahabat baik dengan Pak Prabowo. Udah susah lah itu, dari muda bos, dari anak menteng lah, ya kan. Ya. Cuman juga dia teman baik sama Pak Jokowi, ya kan. Nah, maksud gua ya kalau yang Metro lah contohnya itu kan kayak gitu bro. Nah itu juga yang terjadi. Coba lu bayangkan, Metro misalnya menghajar Pak Jokowi. Yang terjadi, tambah turun tuh ratingnya. Ngerti gak lo maksud gue? Nah itu terjadi.
Jadi maksud gue menarik juga bro. Ngerti gak maksud gue? Jadi maksud gue ngebayangin, ini udah kacau juga ya. Nah, dari konteks seperti itu bisa difahami Jilul Tirto. Ngerti gak lo maksud gue? Ya. Karena apa ya? Pasarnya Indonesia bro akan dapat klik, Tirtonya dapat klik bro. Ya. Kalau dia bikin belajar kepada cara Trump mengatasi COVID, nggak naik, dia karena tadi orang Trump Indonesia nggak favorable. Nah, menurut gua ini agak menarik. Trump ini double, ini kayak Ahok dulu di dalam ketika dia lagi prahara bro. Kayak double minority bro di Indonesia. Trump, tau nggak lu kenapa? Coba. Pertama, yang Islam gak suka sama Trump. Yang kedua, yang liberal gak suka sama Trump. Iya kan? Lu bayangin. Jadi ini FPI dan Samara Amani bersepakat anti Trump, bro. Iya kan, bro? Itu kayak SJW berkoalisi dengan PKS menghantam Andre Rosiade di Sumbar. Persis. Gitu, ya susah kan, bro. Jadi, maka dari itu, untuk kepentingan bisnis di media di Indonesia, yang paling benar lo tulis berita negatif tentang Trump. Kalau mau positif, nggak ada yang baca gitu loh. Sama kayak Fox tadi, begitu dia coba buat negatif, Trump turun penontonnya. Mungkin bro, juga sama bro. Kalau Tempo gitu atau siapa media Indonesia tuh bagus-bagusin Trump, para pembacanya protes, kirim surat pembaca apa sih lu? Mau baca lagi? Nah, itu menarik kan? Ya karena dari awal segmen pasarnya tanpa dia sadari sudah ke arah situ ya. Nah itu maksud gue. Jadi nggak tahu ya, gue mungkin terlampau melo, terlampau dramatis, romantis melihat fungsi media gitu untuk kebajikan publik, kebenaran publik. Ya sekarang, menurut gue kalau lu udah praktek gitu. Ya udahlah, lu yakin yang lu lakukan benar, lu kerjakan dengan orang yang lu anggap benar, dan lu ngerasa nggak melakukan pelanggaran hukum, secara moral, etika dalam yang mendukung lu, udah lu jalanin aja. Karena kalau lu berharap semua media press itu kan mampus juga kita bro. Gua pernah buka puasa di salah satu rumah orang dekatnya Pak Jokowi juga. Azannya mesti Metro TV bos. Tuh lu bayangin. Buka puasa, azannya mesti Metro TV. Wah, gila ya. Kan? Jadi azannya mesti Metro TV. Oke, ini juga nih menarik juga nih satu artikel yang kalau nggak salah lu yang ngirimin ke gua kemarin ya. Yang mana ya? Yang ada di Kumparan tuh. Soal polling yang seperti yang lu bilang tadi. Yang mana? Trump soal Biden unggul dalam polling pemilu. Yeah. Saya tidak percaya. Ya akhirnya ya gini loh bro, maksud gua Trump beda ya kalau dia udah pernah pengalaman sebelumnya. Semua polling ngalahin dia dan berantakan dia setelah polling itu dia menang. Kalau lu jadi Trump, kenapa lu harus percaya sama polling itu bro? Tapi kan ditulis oleh Kumparan. Dia harus orang Indonesia harus klik bro. Orang Indonesia harus klik untuk bilang Trump kalah. Jadi tuh apa ya, ini udah jadi klasik ya. Sekarang akhirnya orang mencari media itu untuk afirmasi kan. Bukan untuk konfirmasi. Tapi afirmasi bahwa lu sebenarnya memang gak suka sama Hari Putra, lu perlu media yang tulis begitu baca, memang bajingan ini Hari Putra. Begitu ada media bagus-bagusin Hari Putra, lu gak baca gitu loh. Jadi lu ini debat ini bersoal filsuf pemikir media kontemporer ya yang mempelajari media ini harus sini ini. Ya, sistem kombinasi power, antara. Ya, salah satunya Noam Chomsky juga nulis kan gimana bekerjanya sistem power di media-media dalam pemilu di Amerika, dalam politik di Amerika. Gitu. Dan itu aku rasa di Indonesia juga ya seperti itulah ya, more or less ya. More or less pada akhirnya ya contoh aja lah, kita mohon maaf ini kita karena channel lu nggak ada redakturnya, nggak ada kepentingan politik juga, nggak ada urusan kita kan. Nggak ada. Misalnya gini bro, Datuk kita gitu, Datuk Karni Ilyas yang kita hormati sebagai tokoh pers gitu kan. Harus puasa bos ILC di akhir-akhir pilpres bro. Iya sebulan. Lu bayangkan itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi bro. Ya kan tapi pada akhirnya harus puasa bro ILC-nya. Ya dan ketika ILC-nya aktif lagi dihantam Iya Karni ini kan. Iya maksud gue ya kayak gitu ya, gimana bro? Ya ada jadi maksud gue memang ada pada akhirnya. Pengaruh itu ada, bukan nggak ada ideologinya, orang-orangnya, ya kan?
kemudian orang-orang yang terlibat di sana. Kan ini relasi antar individu. Dan menurut gua ini bener deh, mas gua itu yang menurut gua sarankan lah kepada adik-adik yang belajar politik sekarang di media. Coba lu bayangin ya, Hollywood itu kan sama kayak kalau lu jadi capres Indonesia, lu lawan artis-artis top. Nah, lu bayangin, lu lawan artis-artis top. Coba gimana coba? Berani nggak misalnya lu jadi capres di Indonesia, lu lawan Dian Sastro, kemudian lu lawan siapa yang lagi top sekarang, siapa? Reisha, lu lawan siapa? Rasha. Hah? Kemudian siapa yang lagi in tuh? Komedian Sule lu hantam, ya kan? Terus Panji. siapa? Panji lu sikat. Nah, coba. Gimana coba? Itu kan lu ya itu pun kayak, makanya gue bilang kayak COVID-19 juga, unprecedented juga dia. Jadi nggak pernah ada sebelumnya orang politik kayak gitu loh. Ya, ini cuman nih kalau ya ini kita lihat lah. Gue makin gak sabar untuk menunggu waktu Hasilnya. berdialog dengan Kak Winsky nih. Asik. Nyonya Miftah Sabri. Ya karena gue akhirnya gini Ri, kan kita mesti dynamic duo. Iya. Kalau gue sama pemikiran gue kayak dia, ya apa gunanya bro? Akhirnya dia menjadikan gue, orang-orang kayak gue nih objek papernya dia kan. Dan akhirnya paper itu dapat A, berarti itulah bentuk cinta gue sama dia kan. Kalau gue bilang mantap ibu, keren pemikiran ibu, itu gak sayang gue sama dia bro. Gue apa sih lu kayak gitu kan? Tapi lu percaya Panji ya, orang yang bisa melakukannya secara natural gak butuh teori ya. Lu jangan gitu lah. Gila. Kita ini bos, enggak itu sebenarnya gini. Nah, kita sedang melakukan konfirmasi ya. Oke, menarik banget. Bukan bro, kita sedang melakukan afirmasi bro. Karena kita cuma S1 bro. Melakukan pembenaran. Gara-gara kita S1 ya kita pakai teori Panji. Kalau Panji udah profesor udah bilang, oh sekolah itu perlu dia bilang ya. Jadi pandangan kita sangat bias S1 ya. Bias S1 bos, kita bias bos. Ya kita, lu, gua, Rogi Gerung sama lah bias itu. Oke, terima kasih Sultan Mangkudun. Pembicaraan kita sangat menarik hari ini. Itu udah dapat belum tuh poin-poinnya tuh? Udah. Menarik banget. Kita Bro, saran gua. Ini udah selesai ya? Udah tutup ya? Belum. Gua tutup dulu. Jadi cut dong. Ya, jadi gua menarik juga ada 2 poin sih yang gua tangkap tadi. Pertama, bisa jadi nggak ada kepentingan media-media di Indonesia dengan politik Amerika seperti apa, karena memang mengejar clickbait aja. Clickbait aja. Oke, cerdas. Betul. Yang kedua, media-media ini juga adanya nostalgia hubungan yang lebih baik dengan ketika Demokrat yang berkuasa di Amerika. Ya itu tadi mas gue ya. Kalau lu tanya itu, enggak, gue tiba-tiba random aja tadi mikir gitu nih. Gue juga gitu loh. Gue baru aja, gue baru mikir tadi. Apa gue bilang ya? Gue bingung juga karena gue tuh, bos, gue lagi tante gue WA, Ri. Ada bilang, tante etek gue, ajan mbak tidur-tidur lu Trump tuh, minum deh silber mati wal gocek. Nanti gue kasih capture-nya deh, lu biar lucu. Mas gue kan, ayo cu, tante gue tuh, uncu, tante etek gue yang paling bungsu. Sampai ada ini kemarin, poster viral, adalah dukungan 9 Habib untuk Bernie Sanders. Iya, enggak maksud gue, ya susah. Gue baru maksud gue, tapi gue yakin ya, yang gue bilang tadi itu objek studi menarik. Itu bisa jadi disertasi itu bro. Iya kan? Bagaimana, jadi gini nih, kita harus meriset, gini nih, almost orang Indonesia terhadap presidensi Amerika. Karena dia, iya kan? Akhirnya ya gitu tadi, bos, orang Indonesia tau gak Rizko siapa? Jimmy Carter, suka orang Indonesia bro. Apa namanya, petani kacang jadi presiden, Demokrat. Ya kan? Kennedy, Clinton, Obama, coba. Yang parang-parang bro, gak suka orang Indonesia bro. Bush senior lawan perang Teluk, Bush serang Afghanistan, Donald Trump mulai anti-Islam jadi kan itu. Cuman problemnya adalah itu bro, bersatu lagi nih bro, orang liberal, orang Islam di Indonesia bersatu gak suka ya Trump. Jadi menurut gue gitu, ya kan? Bener juga gue pikir gitu kan. Jadi maksud gue ada gitu-gitunya. Nah si media ini juga sama jadinya. Akhirnya gini bro, si wartawan awak di Indonesia bro, dia nothing tulus bro.
Itulah Jale bro, kalau nyebutnya berita positif tentang Trump, nggak ada yang baca. Iya kan, yang Islam nggak baca, yang liberal nggak baca, apa sih gitu bro? Cuma apa? Beda kalau Obama SD di Menteng begini ceritanya dulu. Wah mantap. Ya, Obama SD di Menteng, nasi goreng, ya kan? Sate. Sate, ya kan? Nah gitu, mas gua ya gitu. Jadi karena emang ada ekosistem pengguna media juga ya yang berbeda kulturnya gitu kan. Oke, sampai jumpa lagi Sultan Mangkudun. Ari Putra, Sultan Taname. Ya. Sultan dari emas. Oke. Emas dan loyang ini diapa-apain juga kalau dia namanya emas atau emas ya. Yoi. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.